kita sudah belajar tentang apa? Amin. Arus listrik. Sebelumnya silakan dikeluarkan buku IPA-nya. Selain buku IPA silakan dimasukkan ke dalam naskah. Sudah semuanya? Ibu tunggu. Kemarin kita ada PR 3? Ada PR 3 ya? Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian sebagai pelajari mampu menghitung besaran listrik dalam suatu kawat penghantar dengan tepat melalui kegiatan individu dan diskusi. Oleh karenanya, hari ini kalian akan berdiskusi melalui teman sebangku. Kemudian, kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup dengan tepat melalui kegiatan literasi dan diskusi. Untuk tujuan ini sudah kita lakukan kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Kemudian peserta didik mampu membedakan karakteristik antara rangkaian seri dan paralel dengan tepat melalui kegiatan diskusi. Kita akan flashback dulu. Apa sih yang kalian pahami tentang sebelumnya arus listrik itu mengalir dari potensial yang gimana? Tinggi ke rendah. Potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sedangkan yang elektron itu yang gimana? Rendah ke tinggi. Potensial tinggi itu dapat terjadi jika muatan positifnya lebih banyak. Muatan positifnya. Sedangkan untuk yang potensial rendah itu muatan negatifnya itu semakin banyak. Kalau semakin banyak itu berarti potensial listriknya semakin rendah. Sehingga menyebabkan apa? Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang kemarin kita sudah membahas tentang kuat arus listrik. Apa sih kuat arus listrik itu? Kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang bergerak di setiap satuan waktu. Sehingga rumus matematisnya itu adalah I sama dengan I per T. Untuk latihan soalnya kemarin kita sudah ada pekerjaan rumah yang harus kalian lakukan. Sudah dikerjakan? Ada 3 ya? Ada yang mau mengerjakan di depan? Ada 3 soal. Jadi ada 3 siswa ya. Siapa yang mau?
Mari kita lihat apakah pekerjaan teman kalian ini benar atau tidak. Nanti kalau jawaban kalian ada yang salah, sama ditentukan ya. Yang pertama, diketahui I atau kuat arus adalah 2 ampere. Ampere satuannya itu sama dengan kolom per sekund. Benar ya? Kemudian T atau T kecil atau waktu itu satuannya apa? Second. Diketahui ada berapa waktu? 5 detik. Kemudian yang ditanyakan apanya? Muatan listrik atau Q. Sehingga kita masukkan rumusnya. I itu sama dengan Q per T. Betul ya? Setelah itu I-nya berapa di sini diketahui? 2 kolom per second. Sama dengan I yang dicari berarti tetap di sini ya. Setelah itu diper 5 second. Sehingga bisa didapatkan, ini bisa kali sebelah begini. Sehingga I kali 1 alias I sama dengan 2 kolom per second dikali 5 second. Nah, di sini ada second dan second ya di sini. Bisa dicoret tidak? Sehingga satuannya tinggal kolom. 2 dikali 5 berapa? 10 kolom. Sehingga muatan yang ada pada rangkaian ini sebanyak 10 kolom. Apresiasi buat teman kalian. Anaya, ucap ya. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Di sini diketahui
Apresiasi punya ya. Sekarang nomor 3, Zafira ya. Diketahui ini berapa? 3A ampere diubah menjadi sekon. Oh, persen. Diketahui T-nya berapa? 20 second. Sehingga sama caranya persis. I-nya diketahui 3A ampere. C per second. Setelah itu 3 dikalikan 30 menjadi 90 per. Silakan yang salah boleh dibetulkan ya. Sudah dibetulkan? Sudah. Bisa ya? Kalau tadi kita hanya melihat muatan listriknya, sekarang kita harus melihat muatan listrik itu didapat dari mana sih? Muatan listrik itu didapat dari jumlah elektron dikalikan dengan muatan satu elektronnya. Satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ya. Sehingga rumus yang atas ini bisa diturunkan ya. Ya. Rumus aslinya adalah I sama dengan I per T. Sehingga kalau I itu N kali E, maka bisa diganti I sama dengan N kali E per T. Rumusnya. Di mana I adalah N kali E. Kalian bisa buka di buku paket itu halaman 86 sepertinya. Boleh dibuka. Kalau kita sudah mengetahui rumusnya yang sudah diturunkan, maka selanjutnya adalah latihan.
I. Berarti diketahui atau D1 di sini ibu pakainya D1 ya. Muatan berarti I. Berapa? 30 toh. Setelah itu dalam waktu 2 menit. 2 menit itu apa kodenya? T kecil. Berapa? 2 menit. Menit itu satuannya baku tidak? Harus diubah ke apa? 2 menit berapa second? 20. Kemudian ditanya besar kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Ini sama kayak tadi ya. I per T. I-nya berapa? 50. Oke. Dibagi 120 second. Bisa dicoret nolnya ya. Sehingga 3/12 itu seperempat. C per seperempat itu berapa? 0,25 ampere. Sekarang kalau yang diketahui itu adalah jumlah elektron ya. Diketahui semisal dalam waktu 1 menit, T-nya 1 menit. 1 menit berapa second? Kuat arus atau I yang diketahui adalah 1 ampere. Semisal bukannya ini ya. Kalau ini kan yang diketahui hanya muatan listriknya yang dicari. Ibu maunya mencari N-nya. Kemudian E, tadi E itu berapa? 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah muatannya atau N-nya. Sehingga kita bisa memasukkan rumus. Tadi rumusnya apa? NE. NE I sama dengan NE per T. Sehingga I-nya berapa di sini? 1 ampere atau 1 kolom set. N yang dicari jumlah elektronnya berapa? 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Waktunya berapa? 60 set. Sekarang ibu mau minta bantuan kalian. Ada yang mau melanjutkan atau mencari N? Pakai rumus ini ya. Ini sudah diketahui, hanya tinggal mencari N-nya. Ada yang mau? Kalau gitu ibu tunjuk. Tapi menunjuknya enggak random ya. Bikin dulu. Waduh.
Begini SPP-nya, rangkanya. Kalian harus memperhatikan gerakan tangan ibu. Jadi kalau ada suara yang terlambat, dia terpilih maju. Gitu ya. Sambil mengeluarkan emosi. Frustasi. Perhatikan ke depan ya. Satu. Serius ya ini ya. Ada yang terlambat ya. Saya fokus dari ini. Berarti fokus dari ini. Yusra. Harus dikali sinopsis dan satu dikali ya dikali sama setelah itu ini bisa dicoba nggak? Saya kasih sama-sama. Kemudian 60 kali 1C berarti hasilnya berapa? 60C. Sama dengan N kali berapa? Berarti hanya berapa? Ini sini berarti dibagi N sama N sama 60C. Kayaknya bisa bicara tidak? Nanti yang bicara sendiri tak semua. Setelah itu, apakah 60 bisa dibagi 1,5? Kalau ini di bawah, kalau dinaikkan ke atas, negatif jadi apa? Positif. Berarti 60.
9 per berapa? 1,6. Sekarang kita cari 60 dibagi 1,6. Ayo tolong dapat. Supaya komanya hilang harus dikali berapa? 10. Berarti 60 kali 10 berapa? 600. Komanya dihilangi. 60 dibagi 16. 6 dibagi 16 kan nggak bisa. Sehingga 60 dibagi 16 berapa? 5 itu 80 ya? Perempuan kelebihan. 16 kali 3 berapa? Dikali. Jangan males hitung ya. Dikali. Kan ditambah ya. 6 kali 3. Dan hitung 1. Tulis 48. Kalau kurang 8 tidak bisa hitung 1. 10 dikurangi 8 12 bagi 16 tidak bisa. 120 dibagi 16. Kalau dikali 8 itu terlalu lebih. Dikali 7 bisa nggak? 16 kali 7 coba. Bisa. 35 itu 7 kali 5. Nanti teman-teman dia coba. 112. 6 kali 7 kan 42. Ya. Ya. 7 tambah 4. Berapa? Oke, masukkan ke atas. 7. Nah. Kurangi. Ya. 8 dibagi 16 kan nggak bisa. Tambah 0. Terus yang atas ditambah 0. Nah. 80 dibagi 16 berapa tadi? 5. Sehingga hasilnya sama dengan 37,5 dikali berapa? 10 pangkat 9. Sehingga hasilnya banyaknya muatan berapa? Ya, 37,5 kali 10 pangkat 19. Oke, thank you. Yusra. Tepuk tangan Yusra. Silakan ditulis ya.
Kalau tadi kita bicara tentang kuat arus, sudah pasti harus ada rangkaian listriknya, ya kan? Nah, komponen utama dari sebuah rangkaian listrik itu pasti ada yang namanya
kayak gini itu sumbernya apa? Listrik. Listrik. Dari mana? Dari Apa? mana? Ada sebuah saklarnya nanti dihubungkan dengan palis. Palis itu yang itu loh, yang besar yang di situ di dalam sebuah rangkaian itu kalau ada sebuah gambar itu ada yang panjang sama yang sedikit pendek. Terus ada tanda negatif sama positif. Kalau tanda positif itu berarti beda potensialnya tinggi apa rendah? Tinggi. Berarti arusnya mengalir dari positif ini mubeng alias mengalir di dalam rangkaian sampai ke yang negatif. Makanya listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Contohnya di sini ada baterai. Ada baterai itu ada kutub positif, ada kutub negatif. Berarti arusnya mengalir dari kutub mana? Positif ke kutub negatif. Kalau tadi ada itu sumbernya, kemudian ada alat listriknya di sini apa? Lampu. Yang paling lazim kalian pakai itu lampu. Kemudian ada penghantar listrik. Kabel. Yang menghantarkan listrik dari saklar sampai dengan lampu itu namanya Kabel. Kenapa Pak bisa menghantarkan listrik? Karena Bahannya terbuat dari apa? Tembaga. Nah, tembaga itu termasuk konduktor alias bahan yang mudah mengalirkan listrik. Kalau terbuat dari karet bisa nggak? Bisa. Tetapi di luarnya ini harus dilapisi karet supaya apa? Supaya ya tidak nyetrum. Betul. Contohnya ini rangkaiannya. Resistor ini maksudnya itu hambatan atau lampu yang ada di situ. Bisa ada dua lampu. Nih. Kemudian sumber listriknya misal saklar di sini. Kemudian ini untuk kutub positif, ini kutub negatif. Berarti dari mana? Negatif ke positif. Positif ke negatif. Baik. Dari sini ke sini, ke sini, putar sampai sini. Kayak ini gambarnya. Ini kan kutub positif itu yang panjang, ingat ya? Yang panjang ini, garisnya yang panjang itu positif, yang garisnya pendek itu negatif. Kemarin kita sudah menyinggung tentang jenis rangkaian tertutup sama terbuka. Kalau dalam bentuk gambar 2D atau ini, itu bentuknya kayak gini. Tertutup itu kabelnya nyambung semua, sedangkan yang terbuka ada yang terputus. Akibatnya apa kalau terputus? Lampunya mati. Arus listriknya tidak dapat mengalir dengan bebas. Kalau dari sini sampai sini terhenti, ya kan? Tapi kalau tertutup dari kutub positif mengalir. Listriknya mati ya? Kita pakai papan tulis. Ini sudah ditulis semua ya? Sudah perbedaan. Style.
Sekarang ibu tanya, rangkaian tertutup itu cirinya pasti kabelnya terhubung langsung dengan sumber listrik. Tidak ada yang tertutup. Sedangkan yang terbuka kabelnya menghubung tidak. Bisa berbeda seperti ini ya. Saya sambil nunggu ya. Kalau ada dua batu baterai dihubungkan, itu harus supaya bisa mengalir, itu kutub negatif dan positif harus disatukan. Sudah paham ya? Nah, setelah itu di sini ada lampu atau hambatan di sini. Kalau ini jenisnya tertutup atau terbuka? Tertutup. Kemudian kalau seperti ini, kabelnya dihubungkan dengan salah satu baterai saja. Kalau dihubungkan hanya dengan satu baterai saja, apakah ini terbuka? Maksudnya terbuka atau tertutup? Tertutup. Karena apa? Karena tetap menyambung ke sumber listrik. Terus kalau ibu buatnya kayak gini, ini menyambung ke sini ya. Tertutup apa terbuka? Terbuka. Oke, berarti sudah paham. Oke, sambil menunggu, karena hari ini kita akan melakukan diskusi, silakan nanti dikerjakan secara bersama teman sebangku. Ada yang lebih ke tasnya? Di sini. Ya.
Nota PD-nya dikerjakan nanti saja. Oh ya. Setelah kalian mengetahui rangkaian tertutup terbuka, selanjutnya kalian harus tahu karakteristik dari rangkaian listrik. Enggak. Sudah pasti dalam rangkaian listrik ada hukum yang berlaku. Yaitu hukum apa? Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Di mana bunyi hukum Kirchhoff itu adalah jumlah arus listrik yang masuk itu pasti sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Semisalnya dalam gambar ini, sigma I masuk atau jumlah I yang masuk itu sama dengan sigma I yang keluar. Ini namanya sigma ya. Sigma alias jumlah. Kita lihat yang anak panahnya yang masuk itu I berapa ada? Satu itu aja. I1, I2, I3, I4. Nah, sehingga yang keluar itu yang mana? I4, I5. Sehingga I1, I2 ditambahkan, ditambah I3, ditambah I6 itu sama dengan I4 ditambah I5. Contohnya, nih ada sebuah gambar ini. Ditanya, berapakah kuat arus listrik pada I5 pada rangkaian listrik di samping? Tadi rumusnya apa? I1 tambah I2 tambah I3 tambah I6. Berarti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk itu apa aja? I1, kemudian I4 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I5. Tulis di sini. Yang nomor 1, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di situ dalam gambarnya yang masuk itu I berapa aja? I1 ditambah I4 sama dengan I berapa? I2 ditambah I3 ditambah I5. I1-nya berapa di situ? 3. I4-nya 5. I2-nya I3-nya I5 yang dicari. 3 tambah 5 berapa? 1 tambah 3 ditambah ini 5. Sehingga ini 4 ini pindah ruas ke sini jadi negatif. 8 dikurangi 4 sama dengan ini 5. Ini 5-nya berapa? 4. 8 kurangi 4. 4 A. Kalau itu dalam bentuk langsung kelihatan I masuk I keluarnya. Kalau bentuknya kayak gini. Kayak ini. Ini tuh bentuknya hampir sama kayak ini. Maksudnya dari ini adalah I yang masuk itu apa? Semuanya perhatikan gambar. Gibran, I masuknya yang mana, Le? Apa? Yang masuk yang mana? I mana? Semua. Dari gambar ini. I1. Di mana I1 nanti akan masuk ke dalam sini tetapi tersebar. Yaitu I1 tersebar ke I2, I3 dan I4. Sehingga outputnya itu adalah I5. Sehingga I masuk sama dengan I keluar. I masuknya apa ini tadi? I1.
diketahui I1 sama dengan I5, tetapi I1 itu penyebar dari I2, I3, I4. Berarti I1 itu rumusnya apa? I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5. I2-nya berapa? 0,2. I3-nya I4 yang bicara. I5-nya berapa? Dicari juga. Ini ya. Sehingga didapatkan 0,2 ditambah 0,3 itu berapa? I5 di sini itu sama dengan I1 ya. I1-nya berapa di situ diketahui? 0,6. Berarti di sini masuknya 0,6. Sehingga 0,2 tambah 0,3 berapa? 0,5 ditambah I4 sama dengan 0,6. I4 0,6 dikurangi 0,5 berapa? 0,1 ampere. Kalau kita mau teliti lagi, jumlah dari I2, I3, I4 itu harus 0,2. Berarti 0,2 ditambah 0,3 di sini 0,1 ya. Hasilnya 0,6 enggak? Iya, makanya ini benar. Sekarang kita latihan yang nomor 4 ini ya. Siapa yang mau maju? Caranya persis yang atasnya. Ada yang mau maju? Angkat tangan. Persis caranya kayak yang atasnya. Ayo, kita ya mau. Ada lagi ada. Kamu udah ya? Jadi bagaimana kalau yang maju? Gasnya dipakai yang mana? Ini katanya mau maju. Oh, ada. Ada yang mau maju? Lutfi? Yang nomor tadi persamaannya apa? I1 sama dengan I keluar. Sigma. Tiga tulis gak bisa? Kemana tuh? Sigma IF sama yang lain perhatikan, jangan bicara saja. Sama dengan sigma I K. Agak sulit ya. Yang masuk apa aja, Le? Isa, dari I1. I1 sama dengan I berapa? Setelah itu yang masuk apa aja? Di situ diketahui I1 itu 3. Dari sampai dengan 5. Setelah itu I1 itu
Ditambah sedikit langsung. Masa istirahat tuh. Satu dan tiga. Ambil lagi soal. 1 ditambah 0,5. Tidak dikurangi 1,5 berapa? 1,5 Udah paham ya? Tadi yang masuk itu yang I berapa? I1. Yang keluar ini I1 itu dibagi antara I2, I3 dan I4. Sehingga I2 ditambah I3 tambah I4 itu I1. Didapatkan I3-nya adalah 1,5 ampere. Itu hukum Kirchhoff. Ada yang belum paham antara hukum Kirchhoff ini? Bisa katakan yang belum paham? Oke, kita lanjut. Ada? Ya, gimana? Yang belum dipahami yang mana? Dari yang mana yang belum paham? Dan ini belum paham sama sekali. Ibu bahas lagi ya. Rumus dari hukum Kirchhoff itu adalah jumlah arus yang masuk itu pasti sama dengan jumlah arus yang keluar. Di mana di sini kita harus melihat anak panahnya. Yang masuk ke dalam titik T itu yang mana? Yaitu I1, I2, dan I3. Makanya yang masuk adalah sama I6 ya. Berarti sigma I masuk adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, itu yang masuk itu pasti sama dengan yang keluar. Yang keluar itu yang mana? I4 dan I5. Namanya I4 ditambah I5. Nah, kita lihat anak panahnya ini loh. Yang ke arah titik P itu yang mana? I1, I2, I3, dan I. Nah, terus yang meninggalkan titik P itu adalah I4 tadi. Terus kalau ini tadi sudah dibahas ya. Gimana? Kan tadi sigma I masuk itu sama dengan sigma I yang keluar. Yang masuk itu I berapa aja di sini? I1. Berarti I1 ditambah I4 sama dengan yang keluar itu yang mana? I2 ditambah I3 ditambah I5. Kalau yang ini yang masuk itu yang mana? I1. Terus yang keluar itu yang mana? I1 ditambah I3. Sehingga I4 sama dengan I1 ditambah I3. Kemudian kalau dalam gambar seperti ini yang masuk itu yang mana? Matilah. Oh my god.
Ada yang ke I1, ada yang ke I2, ada yang ke I3, dan ada yang ke I4. Sehingga kan tadi sigma ini masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk itu mana? Satu. Yang keluar I1 itu didapatkan dari mana? I2 ditambah I3 ditambah I sama dengan I. Paham ya? Paham ya, Dok? Sudah ditulis belum? Gak usah pakai ini lagi ya. Kita lanjut langsung aja. Istirahat. Kalau tadi sudah hukum kita ada rangkaian yang namanya seri sama paralel ya. Seri itu yang gimana? Yang Boros. Yang bebek. yang paralel ya. Misalnya yang satu ini apa ya? Ini kok atau tegangannya. Kalau di dalam rangkaian seri kuat arusnya itu sama. Kalau di dalam rangkaian paralel kuat arus itu dibagi antara rangkaian 1 sama 2 sehingga bisa didapatkan rumus ini R S atau R pengganti dari rangkaian seri adalah apa? Sudah belajar belum? R1 ditambah R2. Kalau di sini paralel itu berarti rangkaian penggantinya namanya hambatan penggantinya namanya RP. Yaitu rumusnya seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya ya ini. Kalau ada 3 hambatan berarti sampai R3. Kalau ada 5 hambatan sampai contohnya diketahui R1 itu 2 ohm, R2 itu 3 ohm, RS-nya berapa? 2 ditambah 3 5 Kalau itu seri berarti paralelnya gimana? Tinggal diganti aja. Sahabat RP sama dengan sama berapa? Di sini diketahui 2 sama 3. Seperti ditambah seperti masih itu yang bacain kan seperti mari kita mencari. Kalau ada berperan, apa yang harus disamakan? Penyebutnya 2 sama 3 bisa disamakan berapa ya? 2 kali 3. 6 dibagi 2. 3 kali 1. Enam bagi 3 berapa? 1. Sehingga 1 per RP sama dengan ini.
Gaya listrik itu apa sih? Banyaknya energi listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian dalam satuan waktu, sehingga rumusnya P itu dapat dari mana? Dari bahasa Inggrisnya daya apa? Power. Kalau di buku kalian itu tanda energinya itu adalah E. Di sini adalah W. Sama aja. W itu didapat dari satuannya yaitu apa? Watt. W itu apa? Satuannya. W itu apa? Dan T apa? Silakan ditulis dan diisi sesuai dengan buku paket ya. Tapi di sini E-nya diganti dengan B. Boleh halo enggak? Halo dulu sampai nyala. Oh, isu ke sono. Ora ora kan. Kira dari sini. Belinya itu adalah energi mencari dari energi muncul daya yang muncul per second atau dari energi yang satuan Di situ dari contoh soal, Rina menyalakan kipas angin selama 30 menit. Kipas angin tersebut memiliki 360 watt. Berapakah daya listriknya? Berarti yang dialami adalah 1 B 30 menit. Harus diubah tidak? Ya. Menjadi berapa? Dikali 60 detik itu berapa? 1000 boleh kali 100. Setelah
B-nya berapa? 360. Yang ditanyakan B. Ada yang mau mengerjakan? Kita masukkan rumusnya ya. B per T. P-nya diketahui berapa? 360. B-nya yang dicari. P-nya berapa? 360 dikali 1800 36 dikali 18. Ada yang mau mengerjakan ini? Ya. Ya ampun. Mari kita lihat apakah hasil perhitungan teman kalian benar atau tidak. 362 dikali 1800 second.
6 dikali 18. 6 dikali 8, 48. Hitung 4. 3 kali 8, 24. Tambah 4, 48. 6 kali 1, 6. 3 kali 1, 6, 4, 8. Gambar yang sudah itu bagikan. Pastikan sendiri nanti boleh bergabung sama temannya ya. Ditanya berapakah besar I4 ditambah I4. Tapi sebenarnya itu adalah besar I2 ditambah I4. Ya. Kalau diganti I2 ditambah I4. Diganti nomor berapa? Nomor 4. Masih bisa kan? Itu udah peringatan tapi masih bisa. Perhatikan teman-teman ya. Pembelajaran IPA kita tinggal kurang lebih 3 menit. Jadi dengan KPD-nya boleh dikerjakan di rumah. Nanti teman selanjutnya dikirimkan ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Yang daya listrik, kemudian tertutup dan rangkaian yang paling kalian sulit untuk memahami yang bagian mana? Yang daya listrik masih ada yang paling kalian pahami yang bagian mana? Kincap sudah bangkit. Mari kita lihat lagi apakah kalian juga mengetahui dari hasil kerja kalian di KPD. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari apa? Magnet.
Jadi